Masih di 107,7 Usnia di KFM, mengukir prestasi dengan kreasi. Balik lagi nih sama gue Rani Cheni Gusti, mahasiswa semester 5 jurusan ilmu komunikasi. Nah guys, kali ini gue podcast nggak sendirian lagi nih guys, karena gue kedatangan tamu yaitu. Halo, kenalin, nama gue Rizko. Oke Kak Rizko, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, semoga sehat selalu ya. Amin. Kalau boleh tahu kegiatan sekarang tuh apa aja Kak? Kalau kegiatan sekarang ini ya paling kerja, masih kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Oh gitu. Terus selain itu? Mungkin untuk itu selain kerja, hobi sih, paling setiap minggu sekali itu futsal ya. Oke, ngomongin hobi nih sama futsal. Siap. Kebetulan banget karena gue sama lo nih pengen ngobrolin tentang seputar olahraga. Oke, siap. Berarti nyambung lah ya. Iya, betul. Oke. Emang kalau boleh tahu lo sejak kapan nih main futsal? Sejak kapan itu? Sebelum futsal itu udah terjun di sepak bola. Oh gitu. Waktu SD itu malah seringnya main bola karena lapangan di dekat rumah mulai berkurang. Jadi dan mulai adanya tren baru itu futsal. Jadi dari sepak bola itu pindah akhirnya bermain futsal. Oh gitu. Nah, dari gue nih Kak, gue kan belum tahu nih. Iya. Ini sorry ya pendengar. Jadi gue tuh nggak tahu nih bedanya antara futsal sama sepak bola tuh apa. Oh ya, kalau sepak bola itu lapangan besar itu dimainkan dengan 11 pemain. Sedangkan kalau futsal itu dimainkan dengan 5 pemain. Berapa pemain? 5 pemain. Oke, 5 pemain. Nah Kak, kenapa sih lu dari sekian banyak olahraga, kenapa lu milihnya futsal? Karena futsal itu pertama sih yang itu lagi hits-hitsnya ya. Karena sepak bola juga lapangan udah mulai berkurang. Contoh terutama di daerah Bekasi tempat tinggal gua, karena lapangan itu udah mulai berkurang karena dijadikan perumahan gitu. Oh gitu. Jadi pembangunan rumah perumahan, jadi lapangan itu mulai tergerus, mulai hilang, jadi akhirnya beralih ke main futsal. Nah terus kalau posisi di futsal itu lu sebagai apa? Kalau posisi di futsal itu sebagai penjaga gawang. Asik, berarti jago menjaga hati perempuan ya? Gawang dijaga, apalagi hati kan? Nah Kak, terus habis itu gue pengen tahu. Betul. Jadi kalau misalkan futsal itu kan biasanya kayak entah lu dari komunitas bukan komunitas sih namanya ya, kayak grup rumahan atau mana gitu. Nah biasanya lu di mana? Kalau futsal biasanya di rumahan, tongkrongan rumah, terus di teman-teman sekolah, sama teman-teman kuliah yang sering ikut latihan bareng sih. Oh, sama teman-teman kuliah juga. Iya betul. Nah itu suka ada kayak tadi cuma latihan doang atau ada kayak tanding-tanding gitu nggak? Ada, kita sering ikut kompetisi sih antar tim se-Bekasi gitu. Dulu juga waktu kuliah sering ikut kompetisi antar kampus di Bekasi. Oh gitu. Nah biasanya lu tuh latihan sama teman-teman lu tuh entah sebulan sekali atau seminggu sekali atau gimana? Kalau kondisi lagi nggak ikut kompetisi paling seminggu sekali. Kalau dalam ikut kompetisi itu biasa itu seminggu bisa 2-3 kali latihan. Lebih rutin gitu latihan kalau mau kompetisi. Iya. Kan kalau futsal itu rata-rata mayoritas cowok ya? Betul. Kalau cewek bisa nggak sih? Oh sekarang udah banyak loh. Gitu? Futsal wanita itu. Berarti gue bisa ya kalau misalkan gue masuk futsal terus ajarin ya? Siap. Nah terus sama lu menggeluti futsal nih, ada prestasi nggak yang lu raih dari olahraga ini? Prestasi sih alhamdulillah ya, waktu zaman sekolah dapat juara antar sekolah se-Bekasi, juara 1. Terus dan alhamdulillah juga nyabet gelar pemain terbaik pada saat itu. Oh ya? Iya. Sebagai kiper juga tuh? Sebagai kiper. Mantap tuh cewek-cewek dengar. Nah, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang seru nih dari futsal tuh? Coba deh ceritain. Paling kalau seru itu kita bisa banyak temen gitu kan. Saling kenal, nambah teman, nambah relasi gitu. Karena kan biasanya kan kalau misalkan turnamen kayak gitu beda-beda grup gitu. Iya, jadi bisa ketemu orang baru gitu. Oh gitu.
Nah Kak, tadi kan sukanya nih. Iya, Pasti kalau ada suka, ada duka dong. betul Kayak ya. lu ngalamin kegagalan atau cedera-cedera gitu ada nggak sih? Oh, kalau setiap olahraga pasti ada cederanya gitu ya. Terutama di futsal lah, apalagi gua posisinya kiper gitu kan. Wah, itu sering banget tuh namanya tangan bengkak, terkilir, tulang geser. Itu udah tulang geser? makanan sehari-hari tuh di jari udah nggak bentuknya udah nggak karu-karuan sekarang bentuknya deh. Masa iya sih? Tapi kalau misalnya ketendang bagian sensitif pernah nggak? Paling paha sih itu parah. Asal nggak hati yang ketendang ya? Aduh, itu bisa hancur berantakan. Oke deh, makasih nih Kak Karisko Iya, udah sama-sama. nemenin gua buat bikin podcast kali Iya, ini ya kan. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi buat bikin Amin. podcast Iya, selanjutnya siap, ya kan. ditunggu. Oke Kak Rizko, ini buat kalian para pendengar yang mau nanya-nanya nih soal futsal nih yang karena kan Kak Rizko nih punya pengalaman banyak nih di futsal. Kali aja kalian pengen nanya-nanya atau pengen nyeritain pengalaman kalian ya Kak? Iya, boleh. Boleh di kolom komentar, nanti gue tagin juga IG-nya Kak Rizko ini, nanti lu bisa DM atau bisa DM dia langsung atau bisa DM gue juga gitu. Oke guys, gue rasa cukup nih bincang-bincang sama Kak Rizko tentang seputar olahraganya nih. Jadi gue Rani Cheni Gusti Gue Rizko. pamit ya guys. Sampai jumpa kembali di podcast gue selanjutnya di 107,7 Usni di KFM, mengukir prestasi dengan kreasi. Bye. Bye-bye.